Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, 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 sagung sangkan paraning dumadi, rahayu. Bapak dan Ibu sekalian, kedua kalinya saya hadir di ruangan ini. Dan ini adalah lokasi di mana saya ditugaskan di kedua kaki kanan dan kaki kiri. Bapak Ibu mungkin kebanyakan mengenal saya pada kaki kanan, yaitu katanya artis Cek Cenah. Cenah mah artis, Cenah mah penyanyi, Cenah mah selebriti, Cek Batur. Tapi tidak banyak yang diketahui orang banyak bahwa di kaki kiri saya mengambil tugas sebagai pendidik karena saya berasal dari keluarga guru. Di sisi yang lain, ini saya coba perkenalkan lagi diri saya supaya ente ujuk-ujuk Bapak Ibu. Naon cenah Neng Ii geus nyanyi mah nyanyi we atuh. Bet kudu dipiwarang speech ku Pak Ipung teh naon gitu. Kan teh ujuk-ujuk jiga nu nya gitu kan. Padahal mah nya Bu. Gitu ya, Bapak. Nah, untuk itu perkenankan saya, nama saya Tri Utamisari, panggilannya Ii. Di sini dipanggilnya sebagai Ce Ii. Saya itu punya bos di sini namanya Bos Ipung. Saya menangkap hal yang paling signifikan di Purwakarta ini adalah perubahan. Hari ini saya mendengar kata aing itu menjadi sangat cair sekali. Karena orang kebanyakan bilang kata aing itu adalah sesuatu yang kasar. Kalau kita mengambil di dalam pemaknaan konteks hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tapi untuk orang Sunda kata aing itu dulu dipakai sebagai sesuatu yang ketika kita merasa yakin maka kita mengatakan diri kita aing. Jadi saya akan mengubah salam saya itu tak eta. Jadi pede ngomong aing mah di Purwakarta tanya gitu kan. Biasa nama uang ini ih cenah kasar Purwakarta mah henteu geus balik deui aing teh sebagai sebuah keyakinan tentang identitas. Itu yang sangat penting. Jadi salam hormat saya kepada Bapak Guru aing dan Ibu Guru aing. Pas eta mah kata pisan. Bapak Ibu semua izinkan saya itu panitahanana Bos Ipung Bu. Eta bos aing tah. Bos Ipung teh di dieu mah ya. Naon cek Bos Ipung? Wes saya mah pokona. Oke. Bapak Ibu semua, kita hari ini di tengah kebahagiaan kita berkumpul tertawa. Sesungguhnya terutama Jawa Barat kita sedang diperlihatkan oleh alam bahwa kita sebetulnya hari ini tinggal di lingkungan yang rapuh, lingkungan yang rusak dan tidak terjaga dengan baik. Betul? Longsor, tanah bergerak, banjir, daerah yang semula tidak pernah terceritakan banjir hari ini kalentab kucai. Da cai mah boga hak jalan ya. Sungai sudah ada di dalam budaya kita di naskah Patanjala.
Da aya hak cai, da cai maneangan jalan, baheula ge caah. Ngan sungai anu caah mah. Da caah mah sebetulnya tidak pernah masuk ke pemukiman. Tapi hari ini itulah yang kita hadapi. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia hari ini cenderung tidak memiliki kesadaran bagaimana kaitan dan ikatan antara dirinya dengan alam. Dalam mengatasi hal ini untuk memperbaiki, pendidikan adalah jalan keluar satu-satunya Bapak Ibu. Kerusakan lingkungan itu bencana untuk kehidupan. Tapi sesungguhnya ini merupakan bencana kemanusiaan. Karena sepatutnya manusia sebagai makhluk budaya membangun peradaban, bukan kerusakan. Budaya dalam tradisi-tradisi kita telah mengajarkan bagaimana hidup selaras dengan sistem alam. Disinilah saya mengambil tugas, dan saya sudah mengambil tugas saya di Purwakarta selama ini, menemani Kabupaten Purwakarta, mendorong Rizal terus menerus, menemani Pak Ipung. Saya bukan guru Pak Ipung, saya menulis satu buku yang namanya Mandala Kembang, dan disitulah penjelasan tentang Pancaniti itu ada. Pancaniti adalah sebuah sistem thinking Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya mengambil tugas untuk memperkenalkan ulang pemaknaan budaya dan tradisi secara tepat. Karena ketika saya bicara budaya, yang muncul pasti secara umum itu adalah Tri Utami sedang bicara tentang kesenian. Tidak Bapak Ibu, kesenian hanyalah produk budaya, hanya salah satu produk budaya, bukan budaya itu sendiri. Karena bagaimanapun budaya adalah jalan pengetahuan yang menghasilkan produk budaya atau gagasan kebudayaan. Dan institusi sekolah adalah sebuah gagasan kebudayaan, di mana di dalamnya muncul sistem pendidikan yang sejatinya harus mengajarkan setiap orang untuk menjadi manusia yang memiliki kesadaran atas keselarasan hidup dengan sistem alam atau dengan sistem semesta. Oleh karena itu, program TDB atau Tatanen di Balai Atikan untuk saya secara pribadi terproyeksikan sebagai solusi dalam memperbaiki masa depan kehidupan di Indonesia. Mengapa? Karena dengan menggunakan sistem pengetahuan yang diambil dari warisan leluhur di Jawa Barat, program Tatanen di Balai Atikan menjawab pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang ketika saya tanyakan kepada Pak Dirjen Kebudayaan, kepada Pak Menteri Pendidikan, apakah pelajaran tentang pemahaman budaya dapat dikembalikan ke dalam sistem pendidikan kita? Dapatkah itu dilebur dan tidak menjadi hanya sekedar muatan lokal yang sifatnya hanya mengajarkan bagaimana cara menulis cacarakan, hana caraka, atau main karawitan, nari? Bukan itu yang saya maksudkan. Dan saya tidak pernah mendapatkan jawaban. Saya hanya diberi senyum yang sangat panjang dan saya tidak dapatkan jawaban bisa atau tidak. Kemudian saya mendapatkan jawaban itu. Di mana? Di Purwakarta. Bahwa sebuah sistem pendidikan bisa berbasis budaya. Bisa. Karena sekolah adalah gagasan kebudayaan. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu sebetulnya memang bersatu gitu. Bermitra, sejajar, karena budaya itu adalah wadah dari seluruh apa yang diciptakan dan dilakukan oleh manusia. Manusia kemudian berpikir menciptakan sesuatu untuk bertahan hidup, dan semua karya manusia itulah yang disebut produk budaya. Itu. Jadi kalau di Purwakarta bisa,
berarti di seluruh Jawa Barat juga bisa, dan di seluruh Indonesia harusnya bisa. Dan ini adalah jawaban yang paling telak yang saya bawa kemanapun, bahwa ketika saya bicara tentang pendidikan berbasis budaya, orang nggak pada percaya. Saya bilang datang ke Purwakarta, datangi Kabupaten Purwakarta, maka Anda akan menemukan jawaban yang paling konkret dan bukan kata saya. Temukan sendiri secara empirik di Kabupaten Purwakarta. Karena program tatanen di Balai Atikan, tatanen kan bukan hanya sekedar secara fisik menanam benih di atas tanah, tetapi kita menanamkan ajaran, menanamkan pendidikan, menanamkan arah berjalan kepada anak-anak. Bibit itu ada di hidup anak-anak peserta didik bapak-bapak dan ibu sekalian. Sehingga ketika tatanen di Balai Atikan mengadopsi Pancaniti, sesungguhnya ini adalah, kalau kita pakai bahasa kerennya zaman sekarang, ameh kudu ka Inggris-Inggrisan mah namanya system thinking, sistem berpikir yang sudah diwariskan oleh karuhun kita, dan ini akan menghasilkan orang-orang yang terlatih berpikir kritis dan memiliki nalar logis. Tidak ada cara lain kita mengajarkan sistem berpikir ini adalah pada usia dini. Karena kalau menanam di usia-usia saya mah geus garing, sulit sekali. Tidak akan bisa, sulit sekali menanamkan ini di usia 40 ke atas. Jadi satu-satunya jalan adalah kita mengambil tugas untuk menanamkan ini kepada anak-anak kita. Kenapa kita harus mengambil dari tradisi? Kita sering salah paham dengan kata tradisi atau adat istiadat atau tutungkusan karuhun. Padahal Bapak Ibu, di dalam tradisi tersebut ada sistem pengetahuan, ada produk pengetahuan dan teknologi yang canggih. Karena ada sebuah sistem, ada sebuah peranata sosial, ada sebuah peranata hidup yang dapat menyelesaikan segala masalah dengan komprehensif dan holistik, bukan memindahkan masalah. Panjang ulah dipotong, pondok ulah disambung. Nu mana anu leuweung larang, leuweung karaton, mana nu leuweung tutupan, mana nu leuweung baladaheun, mana nu menang diolah, mana nu henteu. Itu sebenarnya masalah ekologi semata-mata. Hanya sudah dibungkus sedemikian indah. Ada ritualnya, ada pemuliaan tanah, pemuliaan cai, dimuliakeun, dah sadar eueuh taneuh nu sehat, eueuh cai nu bener mah moal hirup. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa alam. Da alam mah eueuh manusia berjalan, kita nggak bisa. Tapi kita segala dibukbak, segala diruksak, segala dirempak. Hasil akhirnya adalah memang kita tidak santun. Dan ini adalah masalah buat kita semua. Masalah. Kita bisa menciptakan orang-orang yang pintar. Kita bisa melatih orang-orang menjadi teknokrat. Tapi barangkali kita lupa melatih kesadaran mereka agar mereka menjadi manusia-manusia yang santun. Tidak hanya santun terhadap orang lain, tidak hanya santun kepada lingkungan, tapi juga santun kepada alam dan lingkungan.